Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Timo Vlog Channel teman-teman semua, dan bersama saya ini kan kita sebentar lagi masuk tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru kapan coba? Bulan apa ya? Juli ya? Wah, sekarang sudah April, Mei, Juni, Juli. Wah, 3 bulan lagi kita masuk dalam tahun ajaran baru. Tradisi yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita ketika masuk tahun ajaran baru ialah orang tua sibuk mencari sekolah buat anak-anaknya. Kemudian ada berbagai macam persoalan. Teman-teman sekalian, kita akan diskusikan soal bagaimana dunia pendidikan kita secara kecil saja. Karena bersama saya telah hadir di studio Mbak siapa namanya? Maulina. Mbak Maulina adalah seorang guru honorer. Oh ya? Enggak Pak, Udah saya belum. Cuman masih menunggu SK. Menunggu SK. Kalau sudah dapat SK jadi guru honorer. Jadi guru ASN P3K. Oh, ASN P3K. Jadi menunggu SK ini. Teman-teman sekalian, sedikit saya akan kasih pengantar bahwa saat ini di Indonesia memiliki 3,4 juta guru. 1,4-nya adalah guru SD, baik negeri maupun swasta. Yang selebihnya adalah guru-guru yang terbagi dalam berbagai tingkatan di sekolah. Dan jangan lupa anggaran pendidikan kita cukup lumayan besar, itu sekitar 549,5 triliun lebih kurangnya, bisa tambah lagi. Itu sesuai dengan apa? Itu 20% dari APBN, dan ini kemudian naik turun, dan semakin kalau turun enggak ya malah naik lah. Nah, teman-teman sekalian, pendidikan kita sebetulnya bertumpu pada seorang figur yang namanya guru. Nah, Mbak, merasakan jadi guru kok enak apa enggak, apalagi guru honorer? Enggak kayak gimana ya Bang, ya enggak sih. Gimana? Pertama dari segi pendapatan ya Pak, itu kecil. Oh iya toh? Iya. Pendapatan guru honorer kecil? Iya kecil Pak. Berapa? Kalau dulu saya itu kan berapa ya, di bawah 1 juta. 1 bulan? Iya. Padahal anggaran pendidikan cukup gede. Oke, terus? Itu kemudian ya itu sih yang paling penting itu di pendapatannya. Oh, bulannya. iya. Ada diskriminasi nggak antara guru honorer dan ASN? Ya ada lah Pak, pasti ya. Gimana? Ya misalkan kita tuh bisa di suatu sekolah nih, di situ ada guru PNS dan ada guru honorer. Kalau yang sudah PNS kan otomatis mereka ngobrolnya kadang ngobrolin gaji atau apa yang sudah turun apa belum. Nah, sedangkan kita pendapatannya belum segitu dan hanya dapatnya itu dari sekolah aja gitu loh Pak. Jadi dari situ aja kita sudah kayak minder gitu. Iya, minder itu juga gitu. Tapi kalau dari hal-hal tadi itu, wah, misalnya guru gajimu piro, ono tambahan ora, kayak gitu-gitu ya. Nah, terus kalau dari kualitas mengajarnya gimana, Pak? Bisa nggak walaupun gua honorer tapi kalau saya pengalaman sih ya rata-rata kan kalau sudah PNS itu usianya sudah lanjut ya Pak. Yang saya temui itu gitu. Jadi mungkin mereka usianya sudah tergolongnya sudah nggak muda lagi, jadi mungkin dari segi IT dan lain sebagainya itu mereka agak kurang gitu. Jadi mereka kadang ditumpukan pada guru honorer, kita yang honorer. Oh gitu ya? Iya. Enak banget ya teman-teman sekalian. Oh iya, ada satu data bahwa setiap tahun ada 1.300, catatan saya ada 1.300 guru yang pensiun, dan ini akan nanti akan tergantikan oleh guru-guru yang masih muda-muda. Mbak, sekarang kalau kita soal materi ya, pembelajaran atau kurikulum gitu. Sekarang kan pakai kurikulum Merdeka. Kalau dulu pakai apa? 13. Kurikulum 13. Ya. Itu bedanya apa, Mbak? Kalau yang 13 dan kalau 13 itu kan tematik, jadi nanti gabungan dari beberapa pelajaran terus digabungkan tema gitu loh. Nanti dalam satu tema itu nanti ada matematika, ada B-Indo, ada IPA, jadi dikait-kaitkan begitu. Kalau Merdeka itu hampir mirip seperti kurikulum sebelum 13 itu ada KTSP kalau nggak salah. Jadi pelajaran itu bisa pisah gitu. Oh gitu. Kalau untuk siswa
Pengalamannya panjenengan mengajar itu lebih enak di mana? Kalau saya sih lebih enak yang ini, yang merdeka, karena di situ kan pisah-pisah Bapak. Jadi kita tuh lebih, oh ini tuh sains misalnya. Terus kita ya udah belajarnya tuh bener-bener saya sampai mendasar, matematika juga sampai mendasar gitu. Kalau yang tematik itu kan kita nggak bisa sampai dalam gitu loh, kan bahas materi itu. Kurang fokus ya? Iya. Gitu. Oh gitu ya. Kalau begitu berarti untuk tingkatan SD, SMP, SMA mereka lebih bagus pakai menggunakan kurikulum merdeka. Iya, menurut saya. Menurut Dari segi gitu. materi pelajaran. Siswa lebih nangkep juga ke situ ya. Satu lagi nih Mbak, ini kan ada yang namanya guru apa tuh? Guru biasa dan guru penggerak. Nah, sepengetahuan Mbak Maulina apa tuh guru penggerak dan guru biasa? Kalau guru penggerak itu dia melakukan menempuh pendidikan selama beberapa bulan gitu, terus nanti setelah itu dia bisa karirnya tuh bisa jadi kepala sekolah gitu. Oh gitu ya, kalau guru penggerak ya. Kalau guru biasa? Ya nggak bisa, harus lewat guru penggerak dulu. Jadi tetap guru penggerak adalah jenjang ya, jenjang gitu. Batasan usia ada? Kalau usia kayaknya ada batasannya, tapi saya kurang tahu itu umurnya berapa, usianya berapa untuk minimal maksimal jadi guru penggerak itu. Oh gitu. Satu lagi nih Mbak, sistem pendidikan kita di sekolah itu harus ditopang dengan apa? Misalnya kalau ini kan ada banyak lembaga bimbingan belajar segala macam itu harus ditopang dengan itu ya Mbak? Apa bimbingan belajar itu membantu nggak untuk para siswa di sekolah? Oh ya, menurut saya sangat membantu sekali. Gimana? Karena kalau bimbingan anak-anak itu kan dari berbagai latar belakang ya Pak. Ada yang di di rumah itu orang tuanya yang ada yang bekerja, ada yang di rumah, dan dari segi latar belakang pendidikan orang tua juga itu kan juga sangat mempengaruhi. Jadi menurut saya bimbingan belajar itu sangat membantu sih. Untuk anak, untuk anak juga orang tua, karena kan tugas orang tua di rumah kan kadang ngajari belajar gitu kan. Dengan adanya bimbingan belajar kan jadi terbantu peran orang tua di rumah begitu. Oh gitu ya. Wah teman-teman sekalian, sekarang kalau begitu problemnya apa? Sarannya Mbak Maulina deh kepada dunia pendidikan kita, misalnya kepada Pak Menteri nih, umpamanya nih, panjenengan itu tahu Pak Mas Menteri itu bilangnya apa, mau bilang apa soal pendidikan itu? Tentang apa pendidikan dari boleh apa aja unek-uneknya sebagai guru ya? Kepada Pak ini kan Menteri Pendidikan, ceritanya di sini Menteri Pendidikan. Oh iya. Mas Menteri. Jadi karena saya juga calonnya juga akan menjadi seorang guru P3K setelah sertifikasinya keluar ya. Terus ini sih saya inginnya itu jadi seorang guru tapi jangan terbebani dengan banyak administrasi Pak. Oh gitu. Iya. Beban guru itu yang banyak administrasi. Iya. Apa aja? Iya banyak, dari RPP dan lain sebagainya itu masih banyak gitu loh Pak. Jadi kan kita kan bersinggungan langsung dengan siswa. Kita harus mengajar mereka, memberikan transfer ilmu yang kita miliki. Nah itu kan harus menggunakan kita dalam kondisi pertama itu harus bahagia dulu. Oh gurunya harus bahagia? Iya dong. Ada guru yang tidak bahagia Pak? Iya banyak. Ya nanti ketularan sama. Ya jadi kondisi mental seorang guru itu sangat mempengaruhi ketika dia mengajar peserta didiknya itu sangat mempengaruhi. Iya. Jadi jangan banyak beban administrasi. Terus contohnya apa beban administrasi? Saya kan lihat di media sosial itu banyak Pak yang guru bebankan sama PMM dan lain sebagainya. Oke. Terus gitu-gitu. Selain beban administrasi apa lagi? Beban administrasi terus apa ya? Itu aja sih Pak. Sebagai guru honorer? Sudah? Untuk yang itu, apalagi yang guru kesenjangan antara guru swasta dan guru negeri. Begitu. Kesenjangannya gimana soalnya? Soal gaji? Iya pasti. Oh gitu ya. Maunya apa? Disamakan gitu? Maunya, ya ini kan masih itu kan Pak, pemerintah sedang mengangkat
mau mensejahterakan guru-guru honorer dengan mengadakan seleksi P3K itu. Oh gitu ya. Ya, Kalau masalah kurikulum sudah oke ya? sudah. Sudah kurikulum merdeka sudah Iya. oke. Terima kasih ya Mbak Molina. Nanti kalau SK-nya turun, wah jadi Akan calon. dipercepat. Manipul. Teman-teman sekalian, sekian ngobrolan kita dengan Mbak Molina yang lagi nunggu SK ya. SK P3GK untuk mengajar. Mungkin itu bisa dipakai di sekolah negeri atau di mana gitu ya? Kalau Itu besok SK-nya turun sudah ada sekolah. sekolahnya mana gitu ya? Iya. Oh, mantap. Jadi yang honorer, itu honorer ya? Enggak, Itu saya P3K ya? IP3K. Oh, Kan iya. IP3K itu asalnya dari formasi umum dan formasi khusus. Nah, untuk formasi khusus itu nanti diperuntukkan untuk honorer yang sudah lama mengabdi. Oh, jangan formasi umum. Saya formasi umum. Oh, gitu. Kalau khusus itu yang sudah lama mengabdi Iya. gitu ya. Berarti kan belum lama juga mengabdi ya. Belum. Saya instan Mbak dengan mengikuti PPG Prajabatan, kemudian saya mendapatkan sertifikat mendidik, bisa mendaftar itu apa namanya? Daftar P3K dengan afirmasi. Oke. Ya. Baik, terima kasih, semoga sukses menjadi pendidik. Satu lagi, ketika jenengan itu mendidik, mengajar gitu, kira-kira apa sih tujuannya itu? Jenengan mau ngajar itu mendidik ngopo? Padahal banyak persoalan ngopo. Tujuan saya mendidik anak-anak. Oh, Tujuannya itu yang pertama itu membentuk karakter anak sih sebenarnya. Oh, Itu karakter yang ya? pertama. benar. Karakter biar anaknya itu menjadi anak yang baik. Itu kuncinya. Terus nanti ilmu baru yang kedua, sopan santun. dan lain Oh, sebagainya. berarti karakter dulu ya? Iya. Oh, gitu ya? santun. Oh, pinter nih kan karakter. Nah itu yang nanti Tidak punya akhlak ya, iya, kacau ya. nyusahin nanti. Oh, gitu. Nyusahin banyak orang. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi. Tapi ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan ya, pemikiran lah kita. Anggaran pendidikan kita cukup besar, 20% dari APBN, sekitar 500-an lebih triliun, 500 lebih triliun itu. Tapi impactnya itu masih kita harus lihat lagi apakah impactnya sudah seimbang ya. Karena di dalam hasil beberapa riset itu Indonesia menduduki negara ke-70 dari 79 negara dalam bidang matematika. Kemudian 67 dari 79 negara dalam bidang sains. Mudah-mudahan gerakan-gerakan di dunia pendidikan ini dengan dana yang cukup besar ini mampu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam menuju 2045. Wah, 100 tahun Indonesia merdeka. Demikian teman-teman, sampai ketemu lagi, salam. Gini, Pak.